Halo guys, kabar kalian gimana hari ini? Semoga dalam kondisi baik-baik saja ya. Kali ini admin akan melanjutkan alur cerita Battle Through the Heavens. Jika kalian lupa dengan episode sebelumnya, bisa cek di kolom playlist. Atau silahkan klik aja link alternatifnya yang telah admin sediakan di bagian atas kanan layar. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi di opening, inilah alur cerita kelanjutannya. Setelah kemarin Yun Yun tiba-tiba aja pingsan di tengah-tengah kehebohan saat dirinya resmi jadi ketua sekte bunga, Tetua Agung Qingxian pun memeriksa keadaan Yun Yun dan menyampaikan kabar tidak mengenakan kalau tubuhnya Yun Yun tak bisa menahan doujinya nenek Hua yang kategorinya tuh terlalu besar. Tentunya jika terus seperti ini, maka kemungkinan besar Yun Yun bisa saja lumpuh kalau tak segera memurnikan energinya nenek Hua. 正不断冲撞他的经脉，随时而以宗主的实力又无法将其化。Xiaoyan yang menawarkan diri apakah dia boleh mencoba untuk mengobati Yun Yun karena dirinya tuh cukup punya pengalaman dalam hal semacam ini, alias banyak kasus serupa yang dulu berhasil Xiaoyan selesaikan. Di sini Xiaoyan yang diperbolehkan untuk membantu, dia pun nyuruh Yun Yun untuk melindungi meridiannya walau sesakit apapun. Di mana Xiaoyan kala itu melihat jika douji nenek Hua dan doujinya Yun Yun emang masih saling bertentangan.嫣然， 过程会有些痛苦，我尝试用异火疏解封印在你体内的毒。大长老，要不让我…… Kesadaran spiritual Xiaoyan yang diserang oleh douji nenek Hua karena kedatangannya kala itu dianggap sebagai sosok penyusup. Awalnya sih Xiaoyan menangkis semua serangan segel nenek Hua tersebut. Namun saat Xiaoyan melihat Yun Yun makin kesakitan, dia pun mencari cara lain yang lebih baik supaya tanpa menyakiti Yun Yun. Di momen ini tanpa diduga sih api surgawi tulang dingin yang belum sempat dimurnikan oleh Xiaoyan ternyata malah melindunginya di sana. Xiaoyan yang punya ide untuk membukukan segel pembatas antara douji nenek Hua dan Yun Yun menggunakan api surgawi tulang dingin. Ternyata cara tersebut sangatlah efektif untuk meredakan segel nenek Hua tanpa membuat Yun Yun kesakitan. Bahkan saat Xiaoyan menghancurkan segel tersebut dalam keadaan beku sekalipun, justru membuat Yun Yun akhirnya bisa menyerap energi nenek Hua tanpa ada rasa sakit sama sekali, yang tentunya pengobatan Xiaoyan terbilang berhasil. Yanran dan Tetua Agung Qingxian yang begitu gembira melihat Yun Yun akhirnya berhasil juga melewati momen kritisnya selama ini. Xiaoyan kala itu memberikan pil api kosmik kepada Yun Yun supaya dia bisa terhindar dari hambatan semacam ini lagi. Dimana tentu aja Tetua Agung Qingxian pun berterima kasih kepada Xiaoyan kalau dirinya udah sangat berjasa sekali terhadap sekte bunga. Di momen itu, Xiaoyan yang mau menerobos juga, dia pun meminta tolong kepada Tetua Agung Qingxian untuk meminjam salah satu tempat untuk berkultivasi. Beberapa saat kemudian, Xiaoyan yang pergi ke tempat yang disediakan oleh Tetua Agung Qingxian, terlihat jika Qinglin saat itu udah siap siaga melindungi Xiaoyan karena mungkin akan butuh waktu cukup lama bagi Xiaoyan untuk menerobos. Di momen ini, Xiaoyan yang memulai untuk mengeluarkan api surgawi tulang dingin untuk dimurnikan secara sepenuhnya, karena Xiaoyan sendiri juga harus menggabungkan api surgawi tulang dingin itu dengan ketiga api surgawi milik Xiaoyan sebelumnya. 老朋友，久等了。
Xiaoyan yang mulai memasukkan pecahan api surgawi tulang dingin yang diberikan Yao kemarin untuk dimurnikan, ternyata Xiaoyan ini menganggap api surgawi tersebut tuh seperti saudaranya sendiri nih guys. Karena selama ini dia selalu melindungi Xiaoyan dari situasi maut. Bahkan api surgawi tulang dingin itu terbilang membuka jalan lebar kepada Xiaoyan sampai hingga akhirnya berhasil ke titik sekarang. Dalam proses penyatuan itu, Qinglin sempat rada nge-lag kenapa hawa di sana sepanas ini tapi malah turun salju. 更加不可撼动。从此刻起，我们和战斗中不可或缺的伙伴。因此，我从未自居为尤其老师不在的日子，老师无数次于危难中拯救。 1 bulan kemudian, Tetua Agung Qingxian yang berdiskusi dengan Yunyun dan tetua lainnya, kenapa Xiaoyan udah 1 bulan penuh berkultivasi tapi masih belum selesai juga. Di momen ini, mereka semua pun dibikin heboh dengan fenomena langit yang tiba-tiba aja mendung serta diiringi gemuruh pula. Kata Yunyun sih, kemungkinan besar ini adalah ulahnya Xiaoyan, mengingat dia selalu aja bikin heboh semua orang dengan apa yang dia lakukan. Untuk memastikannya, Yunyun pun pergi ke tempat Xiaoyan berkultivasi. 萧炎少阁主闭关这么久，想必这次晋级难度不小。只有自创的天阶功法现世。 Beberapa saat kemudian, Yunyun yang sampai di tempat Xiaoyan dan melihat begitu banyak energi alam yang diserap oleh Xiaoyan di sana. Ternyata proses pemurnian api surgawi tulang dingin tuh terbilang udah selesai nih guys. Dan kini Xiaoyan perlu menyatukan semua api surgawi yang dia miliki untuk menciptakan api surgawi yang jauh lebih kuat. Setelah proses penggabungan itu udah selesai, Douqi Xiaoyan pun menghempaskan awan mendung di atas langit sana sampai akhirnya terang. Xiaoyan yang berhasil menerobos Douzun bintang 4 alias langsung loncat dari bintang 2 ke bintang 4. Sayangnya Xiaoyan cukup ngeluh sedikit nih guys. Ternyata kalau dengan 4 api surgawi yang dia miliki sekarang masih belum mampu membuat teknik pembakaran berevolusi ke tingkat langit. Di momen ini Qinglin dan Yunyun pun ngasih selamat atas peningkatan ranahnya Xiaoyan. Kata Xiaoyan sih Yunyun tak perlu seformal ini karena mereka udah kenal lama juga. Setelah itu, Xiaoyan pun pamit mau pulang kepada Yunyun karena udah 1 bulan lebih Xiaoyan pergi meninggalkan pavilion bintang jatuh. 那你多保重。出来这么久，我也该回星陨阁承蒙你和花宗长老们的关照。萧炎少爷，不过我晋级到了4星斗尊，倒也不算高，居然连古灵冷火也没能让。 Beberapa saat kemudian, Xiaoyan yang OTW balik ke pavilion bintang jatuh, tapi simbol naga pemberian Xian menyala. Qinglin pun ngasih tahu Xiaoyan nih guys, kalau ada sosok kuat yang sedang mendekati mereka. Setelah itu, terlihat retakan ruang di depan kapal terbangnya Xiaoyan, dan pada akhirnya muncullah Master Heijing dari retakan ruang tersebut. Ternyata tujuan Master Heijing sih mencari Xiaoyan di sana. Dia pengen meminta tolong kepada Xiaoyan karena Xian sedang dalam kondisi kritis. Yang tentu saja Xiaoyan pun bersedia ikut ke tempat Xian. 何方朋友，可否现？萧炎少爷，黑晴大哥，你怎么来了？萧炎兄弟，我总算找到你了。 Xiaoyan yang pergi ke Pulau Naga tempat Xian berada, dia pun merasa ada beberapa orang kuat yang menyembunyikan kekuatan mereka di balik gunung sana, di mana kekuatan binatang buas di dunia asalnya Xiaoyan dan di sana tuh benar-benar sangat berbanding terbalik. Setelah itu, Xiaoyan pun akhirnya sampai di klan Naga Primordial, di mana Master Heijing memperkenalkan Xiaoyan kepada Tetua Juli, yang merupakan penanggung jawab di klan Naga tersebut. 跟我来吧。 这片空间之中，居然隐隐感觉到不。这是我太虚古龙族3长老竹离。
Tetua Julie yang menyambut kedatangan Xiaoyan dengan sangat baik karena dia adalah teman paling berharga bagi Xian. Xiaoyan kala itu sih dikejutkan dengan identitas asli Xian nih guys. Kalau Xian tuh anaknya Kaisar Naga yang merupakan pemimpin klan binatang sihir nomor 1. Namun saat bapaknya Xian hilang entah kemana, Xian juga ikut menghilang pula. Sampai akhirnya Master Heiqing berhasil menemukan Xian ketika dia bersama Xiaoyan di dataran tengah. Untuk kasus sekarang sih tubuh Xian mengkristal setelah dia mengkonsumsi buah asal naga Phoenix. Xian 是我的朋友，若是他碰到什么麻烦，能交到你这样的朋友，没想到他父亲居然是古龙一族的龙皇。龙皇突然失踪，他出现了能量时，还要多谢萧炎小友。 Xiaoyan yang saat itu terkaget-kaget melihat Xian dalam kondisi terbujur kaku dalam kristal di sana, dia pun sempat marah nih guys kepada Tetua Julie dan Master Heiqing. Kenapa mereka membiarkan Xian menyerap buah asal naga Phoenix, padahal tubuh Xian tuh terbilang masih belum siap. Kata Tetua Julie sih, Xian sepertinya nekat melakukan hal tersebut demi menyatukan klan naga kuno yang terpecah jadi beberapa kubu. Karena yang dibutuhkan klan naga sekarang adalah sosok penerus yang layak memimpin mereka. 太虚古龙一族分裂了。只有他是最合适的人选，一位有威慑力的族长统一古龙，此举实属无奈。他还活着。这龙皇本源果中的能量根本不是他现在年纪小不知轻重，你们怎么也不拦着他？ Xiaoyan yang bertanya apa yang terjadi dengan klan naga kuno serta kenapa Xian sampai nekat begini. Tetua Julie menjelaskan jika setelah Kaisar Naga menghilang, para tetua pun terpecah dan mendirikan beberapa kubu masing-masing. Walau tujuan semua tetua sama, yakni ingin membawa kembali klan naga kuno ke masa kejayaannya, tapi cara mereka terbilang salah. Karena bagaimanapun Xianlah yang harus jadi pemimpin berikutnya. Maka dari itu, Xiaoyan dipanggil untuk melelehkan kristal buah asal naga Phoenix itu dengan api surgawinya. Karena Tetua Julie sendiri aja tak bisa menghancurkan kristal tersebut. 萧炎小友果然聪慧。既然你们将我叫来，莫非是让紫妍吸收龙皇本源果，但彼此实力差距不大。掌控另外3岛的王族太虚谷，古龙岛也随之一分为4。自从紫妍的父皇失踪后， Master Heiqing dan Tetua Julie yang memohon kepada Xiaoyan jika mereka akan membalas kebaikan Xiaoyan nanti, tentu aja Xiaoyan akan berusaha semaksimal mungkin untuk menolong Xian. Karena bagaimanapun Xian udah sangat berjasa juga kepada Xiaoyan, di mana Xiaoyan sendiri bisa sampai ke titik ini berkat Xian pula. Di momen itu, Xiaoyan yang tak habis pikir aja kalau Xian punya beban seberat ini. Sama seperti Xiaoyan yang dulu bertekad untuk membuat klan Xiao tidak diremehkan orang-orang lagi. 相助之恩情，我做定。拜托了，萧炎小友。萧炎定是义不容辞。我一定会救你出来的。丹药提前给我准备好。 Di sisi lain, kita pun diperkenalkan dengan para tetua klan naga kuno yang tadi sempat dibicarakan oleh Tetua Julie. 2 di antaranya bernama Xiao dan Man Yan, dan untuk yang ketiga adalah Qing Yan. Mereka bertiga ini sih berniat mau melakukan kerjasama untuk menaklukkan klan kuno utama tempat Xian berasal. Salah satu dari mereka sih rada-rada ngeri juga nih guys, kalau Xian beneran bangkit dengan darah bangsawan klan naga. Karena jika Xian benar-benar berhasil menyerap buah asal naga Phoenix sepenuhnya, tentu saja mereka semua tak bisa berbuat apa-apa. 一个东龙岛而已，奈何得了？难得这次咱们3岛这么齐心，诸位久等了。说好了3大龙岛联手。 Waduh, episode minggu depan kayaknya bakalan ada perang besar nih. Kira-kira Xiaoyan manggil guru dan teman-temannya nggak tuh untuk bantuin melindungi Xian? Mari kita tunggu saja kelanjutannya minggu depan. Akhir kata, terima kasih untuk kalian yang udah nonton sampai akhir dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.